Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Novia Erviana dengan NIM 2412524436. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang lipid. Untuk yang pertama itu ada definisi lipid. Lipid itu merupakan biomolekul yang sangat penting dalam kebutuhan makanan. Lipid atau lemak merupakan senyawa organik yang banyak ditemukan dalam sel jaringan, tidak larut dalam air, larut dalam zat nonpolar seperti ether, kloroform, dan benzena. Lipid bersifat nonpolar atau hidrofolik. Penyusun utama lipid itu adalah trigliserida, ester, gliserol dengan 3 asam lemak yang bisa beragam jenisnya. Untuk fungsi lipid sendiri itu yang pertama sebagai penyusun struktur membran sel, yang kedua sebagai cadangan energi, penyimpan makanan dan transport, yang ketiga sebagai hormon dan vitamin, dan untuk yang keempat itu sebagai kulit pelindung komponen dinding sel. Yang selanjutnya ada klasifikasi lipid. Untuk klasifikasi lipid itu ada 3. Yang pertama itu ada lipid sederhana, yang kedua ada lipid kompleks, dan yang ketiga itu ada lipid prekursor dan derivat. Untuk lipid sederhana itu contohnya yang pertama ada lemak fat. Lemak fat itu merupakan ester asam lemak dengan gliserol. Untuk yang kedua itu ada minyak oil. Minyak oil itu adalah lemak dalam keadaan cair. Untuk yang ketiga itu ada wax atau malam, yaitu merupakan ester asam lemak dengan alkohol monohidrat yang berat molekulnya tinggi. Untuk klasifikasi yang kedua itu ada lipid kompleks. Lipid kompleks itu merupakan ester asam lemak yang mengandung gugus-gugus selain alkohol dan asam lemak seperti fosfolipid dan glikolipid. Untuk yang ketiga itu ada lipid prekursor dan derivat. Contohnya itu seperti asam lemak, gliserol, steroid, aldehid, lemak, keton body, lipid yang terlarut pada vitamin dan hormon. Ini merupakan contoh komposisi lipid. Itu ada lipid kompleks. Komposisinya itu ada triasil gliserol, ada fosfolipida, ada sphingolipida, ada lilin. Untuk yang lipid sederhana itu komposisinya ada steroida dan terpena. Yang selanjutnya, komponen lipid berdasarkan sifat polaritasnya itu ada 2, yaitu yang pertama polar dan yang kedua itu nonpolar. Untuk yang polar ini golongannya itu ada fosfolipid, glikolipid dan proteolipid. Untuk yang kedua, untuk klasifikasi komponen lipid berdasarkan sifat polaritasnya yang nonpolar itu ada golongan alkana dan alkena serta lemak alkohol, lilin, sterol, dan tokoferol dan trigliserida. Untuk yang selanjutnya itu ada struktur lipid. Struktur lipid itu ada gliserin. Gliserin adalah senyawa organik polar yang terdiri atas 3 atom karbon yang mengikat 3 gugus hidroksil, yaitu OH-min, serta ketiga gugus karboksil ini bersifat reaktif dan dapat diesterifikasi oleh asam lemak dari ikatan dengan asam lemak yang beragam jenisnya. Dapat juga jenis lemak yang beragam. Ini merupakan gambar contoh struktur molekul gliserin. Dan ini yang selanjutnya itu ada monogliserida, monogliserida dan digliserida atau juga disebut monodigliserol dan diasil gliserol adalah kelompok gliserida yang dibentuk dari hasil reaksi antara gliserol dan asam lemak. Monogliserida merupakan istilah untuk gliserida di mana satu molekul gliserol telah membentuk satu ikatan ester dengan satu molekul asid atau lemak. Dalam monogliserida, suatu dari gugus hidroksil pada gliserol disubstitusi dengan asam lemak, sedangkan dalam digliserida terdapat 2 gugus hidroksil yang disubstitusi dengan asam lemak. Reaksi pembentukan monogliserida dan digliserida ini dapat dengan cara mereaksikan atau interesterifikasi atau gliserolisis.
ini merupakan contoh reaksi pembentukan monogliserida dan digliserida melalui mekanisme reaksi esterifikasi dan interesterifikasi. Yang selanjutnya itu ada trigliserida. Trigliserida ini minyak dan lemak yang diperoleh dari berbagai sumber, mempunyai sifat fisiokimia yang berbeda satu sama lain karena perbedaan jumlah dan jenis ester yang terdapat di dalamnya. Dalam struktur lemak dan minyak, asam lemak terikat pada gliserol melalui ikatan kovalen sehingga terbentuk ester gliserol. Ini merupakan contoh gambar reaksi pembentukan antara lemak sederhana trigliserida. Dan ini merupakan struktur kimia asam lemak. Untuk yang A ini merupakan struktur kimia asam lemak jenuh. Untuk yang B ini merupakan struktur kimia asam lemak yang tidak jenuh tunggal. Untuk metode ujinya, yang pertama itu ada uji kelarutan lipid. Uji ini terdiri atas analisis kelarutan lipid maupun derivat lipid terhadap berbagai macam pelarut. Dalam uji ini, kelarutan lipid ditentukan oleh sifat kepolaran pelarut. Apabila lipid dilarutkan ke dalam pelarut polar, maka hasilnya lipid tersebut tidak akan larut. Hal tersebut karena lipid memiliki sifat nonpolar, sehingga hanya akan larut pada pelarut yang sama-sama nonpolar. Ini merupakan contoh reaksi uji kelarutan lipid. Untuk selanjutnya ada uji akrolein. Uji akrolein ini uji kualitatif lipid lainnya. Dalam uji ini terjadi dehidrasi gliserol dalam bentuk bebas atau dalam lemak atau minyak, menghasilkan aldehid akrilat atau akrolein. Menurut Citech Encyclopedia, uji akrolein digunakan untuk menguji keberadaan gliserin atau lemak ketika lemak dipanaskan setelah ditambahkan agen pendehidrasi atau KHSO4 yang akan menarik air. Maka bagian gliserol akan terdehidrasi ke dalam bentuk aldehid tidak jenuh atau dikenal sebagai akrolein CH2 rangkap 3 CHCHO yang memiliki bau seperti terbakar dan ditandai dengan asap putih. Ini merupakan contoh uji akrolein. Dan yang tabel di bawah ini merupakan hasil uji akrolein, dan untuk gambar yang di atas ini merupakan reaksi dari uji akrolein. Untuk uji selanjutnya adalah uji pembentukan emulsi. Emulsi adalah dispersi atau suspensi menstabilkan suatu cairan dalam cairan lain di mana keduanya tidak saling melarutkan. Agar terbentuk emulsi yang stabil, diperlukan suatu zat pengemulsi yang disebut emulsifier atau emulsifying agent yang berfungsi menurunkan tegangan permukaan antara kedua fase cairan. Bahan emulsifier dapat berupa protein, gom, sabun, atau garam empedu. Daya kerja emulsifier terutama disebabkan oleh bentuk molekulnya yang dapat terikat baik pada minyak ataupun pada air. Untuk cara uji pembentukan emulsi, untuk yang pertama itu siapkan alat dan bahan, yang kedua siapkan 4 buah tabung reaksi yang bersih, dan yang ketiga itu masukkan 2 mili minyak bekas ke dalam tabung reaksi dan tabung reaksi yang pertama, dan masukkan 2 mili minyak baru ke dalam tabung reaksi yang ketiga dan 4. Kemudian tambahkan 2 tetes NaCO ke dalam tabung reaksi 1 dan tabung reaksi yang ketiga yang berisi minyak bekas tadi dan minyak yang baru tadi. Kemudian tambahkan 2 tetes larutan sabun ke dalam tabung reaksi yang kedua, kemudian tambahkan ke dalam tabung reaksi yang keempat yang berisi minyak bekas dan baru. Dan yang selanjutnya itu dihomogenkan. Kemudian amati perubahan warna yang terjadi. Gambar ini merupakan contoh hasil dari uji pembentukan
sampel-sampel minyak kelapa baru yang tadi dan juga minyak kelapa yang bekas dengan larutan uji sabun dan Na2CO3. Uji pembentukan emulsi, uji ketiga yaitu pembentukan emulsi yang dimana menggunakan minyak bekas dan baru serta sabun dan NaCO, yang dimana minyak kelapa baru yang dicampurkan dengan larutan NaCO tidak terbentuk emulsi. Seharusnya minyak kelapa ditambahkan NaCO akan membentuk emulsi. Tidak terbentuknya emulsi ini karena terdapat air pada campuran tersebut. Pada sabun yang dicampurkan dengan minyak dan baru dan pada minyak bekas yang dicampurkan sabun serta minyak kelapa bekas hanya dicampurkan NaCO menghasilkan emulsi. Yang selanjutnya itu ada uji ketengian. Uji kualitatif lipid lainnya adalah uji ketengian. Dalam uji ini diidentifikasi lipid mana yang sudah tengi dan yang belum tengi yang disebabkan oleh oksidasi lipid. Cara ujinya yaitu minyak yang akan diuji itu dicampurkan dengan HCl, kemudian sebuah kertas disaring dicelupkan ke larutan fluoroglucinol. Fluoroglucinol ini berfungsi sebagai penampak bercak. Setelah itu kertas digantungkan ke dalam Erlenmeyer yang berisi minyak yang diuji. Masukkan serbuk CaCO3 ke dalam Erlenmeyer dan segera tutup. HCl yang ditambahkan akan menyumbangkan ion-ion hidrogennya yang dapat memecah unsur lemak sehingga terbentuk lemak radikal bebas dan hidrogen radikal bebas. Kedua bentuk radikal ini bersifat sangat reaktif dan pada tahap akhir oksidasi akan diperoksida. Ini merupakan gambar contoh dari uji ketengian. Untuk yang gambar pertama ini atau gambar atas, bisa kita sebut gambar A lah ya. Itu ada asam lemak terikat pada posisi alfa dalam trigliserida. Untuk yang bawah ini ada oksidasi asam lemak yang terikat pada posisi alfa dalam digliserida. Yang selanjutnya ada uji Salkowski kolesterol. Uji Salkowski merupakan uji kualitatif yang dilakukan untuk mengidentifikasi keberadaan kolesterol. Kolesterol dilarutkan dengan kloroform anhidrat, lalu dengan volume yang sama ditambahkan dengan asam sulfat. Asam sulfat ini berfungsi sebagai pemutus ikatan ester lipid. Apabila dalam sampel tersebut terdapat kolesterol, maka lapisan kolesterol di bagian atas itu akan berwarna merah, sedangkan asam sulfat yang terlihat di bagian bawah ini berubah menjadi kuning dengan warna fluoresens hijau. Ini merupakan struktur gambar dari uji Salkowski kolesterol dan juga reaksi dari uji Salkowski kolesterol. Untuk uji Salkowski kolesterol, cara ujinya itu yang pertama, larutkan 5-10 mg kolesterol dan sampel dengan 3 ml kloroform anhidrous di dalam tabung reaksi. Yang kedua, tambahkan secara hati-hati 3 ml H2SO4 pekat ke dalam masing-masing tabung lalu kocok. Yang ketiga itu amati perubahan yang terjadi atau amati warna yang terbentuk. Untuk larutan standar itu berubah menjadi warna merah darah di bagian atas dan kuning kecoklatan di bagian bawah. Hal ini menunjukkan sampel tidak mengandung kolesterol dan juga sampel minyak terjadi perubahan warna, terbentuk warna coklat muda di bagian atas, di bagian tengah terdapat coklat tua kekuningan dan di bagian bawah bening. Hal ini menunjukkan sampel minyak mengandung kolesterol itu yang bagian kanan, sedangkan yang larutan standar tadi di bagian yang kiri. Dan ini contoh gambar dari hasil uji Salkowski kolesterol. Untuk yang sebelah kanan ini menunjukkan yang positif, untuk yang sebelah kiri menunjukkan negatif. Yang selanjutnya ada uji Lieberman-Bouchard. Uji Lieberman-Bouchard
merupakan uji kuantitatif untuk kolesterol. Prinsip uji ini adalah mengidentifikasi adanya kolesterol dan penambahan asam sulfat ke dalam campuran, yaitu sebanyak 10 tetes asam asetat dilarutkan ke dalam larutan kolesterol dan kloroform. Dari percobaan Shklovsky, setelah itu asam sulfat pekat ditambahkan, tabungnya itu kemudian dikocok perlahan dan dibiarkan beberapa menit. Mekanisme yang terjadi dalam uji ini adalah ketika asam sulfat ditambahkan ke dalam campuran yang berisi kolesterol, maka molekul air berpindah dari gugus C3 kolesterol kemudian teroksidasi membentuk 3,5 kolestadiena. Produk ini dikonversi menjadi polimer yang mengandung kromofor yang menghasilkan warna hijau. Warna hijau ini menandakan hasil yang positif. Reaksi positif ini ditandai dengan adanya perubahan warna dari terbentuknya warna pink kemudian menjadi biru, ungu, dan akhirnya menjadi hijau tua. Ini merupakan contoh uji Lieberman-Burchard. Uji ini caranya itu dengan melarutkan 5-10 mg kolesterol dan sampel dengan 3 ml kloroform anhydrous di dalam tabung reaksi. Yang kedua, tambahkan 10 tetes anhidrida asam asetat dan 2 tetes H2SO4 pekat ke dalam masing-masing tabung, lalu kocok dan diamankan. Kemudian amati warna yang terbentuk. Jika latan standar terbentuk warna hijau toska, hal ini menunjukkan sampel mengandung kolesterol. Sedangkan sampel minyak terbentuk warna hijau tua dan berwarna coklat. Di bagian bawah tabung reaksi, hal ini menunjukkan larutan tidak mengandung kolesterol. Untuk kesimpulannya, yaitu lipid adalah biomolekul nonpolar yang berfungsi penting sebagai penyusun membran sel, cadangan energi, pelindung organ, serta prekursor hormon dan vitamin. Lipid terbagi menjadi lipid sederhana, ada lemak, minyak, lilin. Untuk yang lipid kompleks ada fosfolipid dan glikolipid. Sedangkan lipid derivat ada asam lemak, steroid, keton, bodies. Struktur utamanya terdiri dari gliserol dan asam lemak yang dapat membentuk mono-di dan trigliserida. Berbagai uji lipid seperti uji kelarutan, uji akrolein, uji emulsi, uji ketengian, serta uji Salkowski dan Lieberman-Burchard digunakan untuk mengidentifikasi sifat fisiokimia lipid dan mendeteksi keberadaan kolesterol secara keseluruhan. Lipid berperan besar dalam fungsi biologis dan dapat dianalisis melalui reaksi spesifik di laboratorium. Untuk daftar pustakanya ini bisa dilihat ya. Terima kasih. Itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.